Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Muhajirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini diberi nikmat oleh Allah bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ini jatuhnya tanggal 3 ya. Tanggal 3 bulan Muharram 1447 tahun baru 2 hari begitu ya. Jadi Muharram ini, hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang yang menyangka bahwa Muharram ini adalah bulan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Padahal bukan. Jadi Nabi SAW tidak hijrah di bulan Muharram. Beliau SAW hijrahnya mulai dari tanggal 27 Safar. Jadi Muharram, Safar. Jadi bulan Safar beliau hijrah tanggal 27 itu Kamis malam Jumat tuh. Kamis malam Jumat mulai berangkat. Pertama kali berangkat bersembunyi dulu di gua yang kita sebut namanya gua apa tuh? Gua Sur. Itu malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin baru jalan. Jadi nginap di situ tuh 27, 28, 29, 1 Rabiul Awal baru jalan sampai ke tempat yang namanya Kuba. Itu nyampenya tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi perjalanan hijrahnya Nabi berapa hari itu? 27 sampai 8 tambah 4 itu berapa tuh? 12 begitu. 8 Rabiul Awal itu di Kuba, kemudian mendirikan masjid namanya Masjid Kuba. Sekarang ada tuh, kalau kita ke Nabawi sekarang ada namanya Mamaru Kuba. Jadi tempat orang bisa jalan kaki. Kalau naik bis itu kan kira-kira berapa menit tuh? Naik bis itu kira-kira 15 menit. Itu lama nyari parkirnya kan ya. Kalau jalan kaki itu dari Nabawi ada tuh, nggak nyampe 15 menit jalan. Itu di Kuba Nabi SAW nginep, nyampenya hari Jumat tuh. Jumat, Sabtu, Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari. 8, 9, 10, 11, 12. Tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin ba'da zuhur baru Nabi Muhammad berangkat ke yang sekarang Masjid Nabawi. Dari situlah kemudian kota Madinah berubah nama, yang awalnya Yathrib jadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang disinari cahayanya Nabi Muhammad SAW. Jadi proses hijrah itu lama. Jadi hijrah itu bukan kayak orang pemilu pilkada serentak, bukan, tapi berhari-hari, berbulan-bulan kan ya. Mulainya ketika selesai haji tahun ke-13 setelah kenabian, bulan Dzulhijjah. Orang-orang tuh kan pada berangkat haji tuh, pada datang ke Mekah. Ada 72 orang Yathrib yang ikut berangkat ke Mekah bersama rombongannya. Tapi ke Mekah itu bukan buat tawaf, tapi justru ingin ketemu Nabi SAW. Tawaf itu ibadah agama semuanya waktu itu. Jadi datang ke Ka'bah itu bukan cuma orang Muslim kan. Nabi SAW belum dakwah tuh, maksudnya
belum dakwah secara terang-terangan. Jadi memang ini ibadah yang dilakukan oleh banyak agama samawi. Cuman modelnya kagak kayak kita tawafnya. Mereka tuh tawaf tapi di pinggir-pinggir Ka'bah tuh ditaruh patung-patung sesembahan mereka. Ada yang dari batu, ada yang dari semen, ada yang dari kayu, begitu. Bahkan ada yang dari adonan roti dipanggang begitu. Jadi sesuai dengan tingkat ekonomi masing-masing. Dan datang ke Ka'bahnya juga modelnya macam-macam. Ada yang tawafnya telanjang bulat tuh. Makanya ketika Nabi SAW membebaskan kota Mekah tahun ke-9 setelah hijrah, itu Fathu Makkah namanya, kan turun ayat Al-Quran, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Kata Allah, innamal musyrikuna najas, itu orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya najis akidahnya. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada, maka jangan sekali-kali mereka masuk Masjidil Haram setelah tahun ini. Jadi setelah Fathu Makkah, orang non-muslim dilarang masuk Masjidil Haram sampai sekarang. Maka jadi kesepakatan ulama, walaupun ada terjadi pandangan berbeda, seluruh masjid di atas muka bumi ini boleh dimasuki non-muslim kecuali Masjidil Haram. Boleh. Masjidil Nabawi boleh. Sebab dulu Nabi SAW, kan bahasa kita, Nabi Muhammad tuh kagak punya ruang tamu. Rumahnya kan kecil, 3 kali 3 meter kira-kira begitu, 3 kali 3 meter. Pintunya kagak punya daun pintu. Kita kalau sering baca kalau di kampung namanya Al-Barzanji. Orang sini nyebutnya Rawi kali ya. Kalau Habaib itu nyebutnya Maulid Simtuduror. Di itu kan cerita tuh, di Al-Barzanji cerita rumahnya Nabi segitu, pintunya kagak ada daun pintunya, pakai hordeng begitu, hordeng. Ini dari ini Masjid Nabawi, rumah Nabi itu ada ada bolongan buat masuk, itu kagak ada pintunya tuh, cuman hordeng doang. Masuk ke situ ketemu rumah Sayyidah Aisyah, maksudnya kamar istri-istrinya Nabi. Yang paling pertama Sayyidah Aisyah, terus ke belakang rumah istrinya Nabi. Nah, beliau SAW ketika sebelum wafat pengennya dikubur di situ, di kamarnya Sayyidah Aisyah. Sekarang jadi makam Nabi jadi Nabawi. Jadi Nabi Muhammad kalau nerima tamunya di Nabawi. Bahkan satu waktu pernah menahan tawanan perang di Masjid Nabawi untuk dijadikan tukar tawanan, itu di Nabawi. Makanya seluruh masjid di atas muka bumi boleh dimasuki non-muslim. Begitu. Jadi orang non-muslim boleh masuk masjid kecuali Masjidil Haram. Cuma kan memang punya adab begitu ya. Kalau masuk masjid itu harus pakai nutup aurat begitu. Cuma kalau sekarang ini keputusannya Khadimul Haramain bahwa 2 masjid suci ini tidak boleh dimasuki oleh non-muslim begitu. Jadi 2-nya dijaga. Jadi non-muslim kalau di Nabawi itu cuma sampai pagar itu tuh, yang gerbang yang nomornya banyak tuh, yang nomor ratusan, nomornya 300, dari situ batasnya. Kalau dari di Masjidil Haram, dari kota Haramul Makkah udah gak boleh. Jadi dari Haram kan Mekah, di dalam kota Mekah ada namanya Haram. Dan kalau kita umroh, mau umroh kedua, umroh ketiga kan kita keluar dulu tuh ke Jirona, ada yang ke Tan'im. Nah itu batas Haram Makkah gitu. Itu kagak boleh itu nama muslim. Itu keputusannya Khadimul Haramain begitu. Jadi orang tua begitu. Sampai kemudian setelah tahun ke-9 Hijrah dilarang semuanya masuk. Jadi ada 72 orang Madinah. Ini kita cerita dulu tentang proses sedikit hijrah sampai nanti kita bahas di Muharram. Ada 72 orang Madinah
yang dulu namanya Yathrib, ikut rombongan orang-orang Yathrib ke Mekah, tapi tujuannya bukan buat Ka'bah, tujuannya mau ketemu Nabi, sebab mereka sudah beriman nih 72 orang, 4 orang perempuan, jadi 72 orang, 4 orangnya perempuan. Dulu Nabi SAW pernah mengutus yang namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dakwah ke Madinah. Akhirnya banyak orang yang beriman, termasuknya 72 orang datang ke Mekah. Terjadi di situ yang namanya bai'at, pertemuan antara Nabi dengan 72 orang Madinah. Itu bahasa kita tuh mindik-mindik itu. Dan ya, sebab kan Nabi SAW lagi di kalau bahasa kita sekarang tuh persekusi begitu. Jadi makin kesini makin kesini tekanan terhadap Nabi di Mekah itu makin tinggi, di persekusi. Kemarin tuh bahasa zaman Covid tuh PPKM, iya, pembatas program pembatasan kegiatan masyarakat. Itu tuh Nabi dapat itu tuh cuma buat Nabi doang. Jadi gerak-geriknya dibatasi. Akhirnya mindik ketemu di tempat yang namanya Aqabah di Mina. Sekarang jadi tempat melontar jumrah Aqabah begitu. Disitulah pertemuan baiat antara Nabi dengan 72 orang Yathrib, orang Muslim. Baiat janji setia. Nah setelah itulah kemudian Allah memberikan isyarat. Udah hijrah dah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah ditekan terus, ini kita punya tanah di Madinah. Akhirnya hijrah Nabi SAW. Tapi Nabi Muhammad belakangan. Yang hijrah duluan para sahabat. Tapi kan proses hijrah itu bukan asal ya berangkat ya gitu. Kayak kita mau ke puncak, enggak begitu. Mainnya ke puncak ya gitu, jalan gitu. Enggak, dia mikirnya panjang, maka prosesnya tuh berhari-hari. Ada yang makin mantep langsung jalan sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang sekeluarga. Dan memang mikir panjang, sebab orang hijrah itu bukan cuma pindah badan, tapi semuanya kan pindah. Ini bahasa kita nih, kalau kita tinggal di sini nih, di Pondok Kelapa, udah berapa generasi nih? Anak lahir, anaknya ngelahirin anak lo, berarti 3 generasi kan begitu. Malah yang udah punya cicit kan begitu. Ini 4 generasi udah di sini. Terus disuruh pindah begitu. Itu kan mulai dari nol lagi tuh. Ntar anak-anak sekolahnya di mana, belum lagi rumah sakitnya kemana. Kalau istri ngelahirin bidannya siapa, kan begitu. Entah apalagi orang yang suka nyari tukang urut, kan tukang urut jodoh-jodohan kan. Kalau kagak cakep mau kagak jodoh kan gitu. Di sini udah ada jodohnya nih, terpindah susah lagi nyari jodohnya. Belum lagi kalau yang punya usaha dagangan, punya toko walaupun di pinggir jalan sempit tapi langganannya banyak. Nah, itu kan bakal diladenin terus kan begitu, nggak bakal ditinggal itu. Kecil itu, kiosnya kecil, pinggir jalan, sekali ada belanja, orang pada macet, pokoknya biarin, yang penting langganan banyak, kan begitu. Ini kalau ditinggal kan sayang nih. Nah orang mikir begitu tuh, lama-lama. Maka itu yang menentukan orang berangkat hijrah apakah kan akhirnya iman juga kepada Allah dan Rasul. Makanya kata Sayyidina Ali, al-hijratu fariqatun bainal haqqi wal batil. Hijrah itu pembeda antara hak dan yang batil. Orang yang iman, beneran iman, dapat perintah hijrah, dia berangkat. Tapi orang yang imannya cuma ikut-ikutan doang, yang lagi rame begitu, emang lagi rame pada ikut Muhammad, gue ikut Muhammad dah begitu. Tahu-tahu disuruh berangkat hijrah, dia bingung juga nih jalan apa kagak gitu. Jadi mikirnya lama. Bahkan kan ada orang yang hijrahnya tuh bukan karena ikut Nabi, tapi karena pengen kawin kan begitu. Kan itu disebut sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa orang yang hijrahnya karena menginginkan dunia, dijanjiin biar kaya dan sebagainya, au imra'atin yankihuha, atau gara-gara perempuan yang mau dia nikahi. Jadi dulu ada perempuan namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini dilamar.
dilamar sama laki-laki, cuma dia ngasih syarat, abang lamarnya saya terima, tapi syaratnya abang kudu hijrah. Kemana? Ke Madinah bareng orang-orang muslim gitu. Akhirnya orang ini hijrah, disebut sama Nabi itu, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrahnya karena dunia atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Hijrah bareng, dapat hijrahnya, dapat nikahnya, cuma kagak dapat nilai pahalanya. Jadi hijrahnya panjang, dari mulai akhir Dzulhijjah, kemudian masuk bulan Muharram sampai bulan Safar itu tanggal 27, tidak ada lagi yang tersisa muslim dewasa di Mekah kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi ini dua orang terakhir yang hijrah, orang dewasa begitu ya. Karena kan dulu Sayyidina Ali jatuhnya masih kecil, Sayyidina Ali belum berangkat, Sayyidah Aisyah belum berangkat. Jadi itu anak-anaknya Sayyidina Abu Bakar, Asma, Abdurrahman, Abdullah, Aisyah. Itu 5 hari setelah Nabi Muhammad nyampe Madinah, beliau baru nyampe gitu. Jadi yang dewasa cuma 2 tuh, Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi perjalanannya panjang, prosesnya juga nggak mudah, ya kan, sampai kemudian tanggal 27 Safar malam Kamis sebelum keluar rumah kan Nabi Muhammad dikelilingi rumahnya oleh Al-Gojo kafir Quraisy, jumlahnya 11. Jadi 11 ini buat nakut-nakutin Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarganya Nabi. Jadi Bani Hashim ini nanti kalau Muhammad kita apa-apain, Bani Hashim marah begitu. Sebab Bani Hashim termasuk klan terhormat di suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu suku paling top di Jazirah waktu itu. Nah, salah satu klan yang terhormat di suku Quraisy itu Bani Hashim. Nah, Nabi Muhammad itu anak Bani Hashim. Jadi cucunya keturunan dari Bani Hashim. Biar nanti kalau Muhammad kita apa-apain Bani Hashim kagak marah, maka setiap kabilah harus mengutus Al-Gojonya. Akhirnya 11 diutus mengelilingi rumah Nabi. Nah, lalu kan ceritanya tuh, ini ceritanya panjang nih, cuman kan sedikit. Jadi kalau di dalam banyak sejarah, Nabi Muhammad SAW itu ngambil tanah dari belakang rumahnya, kemudian tanahnya dibacain surat Yasin tuh. Kita apa tuh? Apa baca ayatnya? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tuh, udah dibacain, buka pintu belakang, dilempar. Karena salah satu Al-Gojo semuanya jadi tidur gara-gara dilempar itu. Iya, jadi ini tanah ini dibacain وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ, dilempar. Langsung tiba-tiba itu 11 pada tidur. Nabi Muhammad keluar rumah kagak ada yang lihat gitu. Tapi itu mukjizat begitu ya. Itu kagak bisa dicoba-coba di rumah gitu, jangan. Lagi juga masalahnya bukan ayat Yasinnya yang dibaca, masalahnya yang bacanya Nabi gitu. Kalau kita jangan coba-coba. Depan rumah ada debt collector nungguin, coba gitu. Kemarin ngaji nih, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Itu yang bacanya Nabi gitu. Sama kayak dulu Nabi Ibrahim dibuang tuh, dilempar ke bara api. Kan bacanya cuma ya naru kuni bardan wa salama, kan begitu. Itu cuma kagak ada sebaris itu. Wahai api, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim gitu. Masalahnya yang dibaca bukan ayatnya, yang bacanya Nabi gitu. Jadi kita jangan coba-coba. Ada api, ya narukuni bardan wassalam, masuk ke dalam hati, ya keluar gosong gitu. Jadi itu salah satu cerita, panjang cerita hijrahnya. Nah cuman kan zaman Sayyidina Umar bin Khattab jabat jadi khalifah, ada surat dari Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Jadi Sayyidina Abu Bakar khalifah, kantornya di Nabawi, di Masjid di Madinah.
pusat pemerintahannya di Madinah. Sayyidina Umar kan utus banyak utusannya, jadi khalifah, jadi gubernur kalau bahasa kita. Nah di Syam itu sekarang Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon, itu 4 negara dulu namanya Syam. Itu diketuai, dikepalai atau gubernurnya namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa ngirim surat ke Madinah, ngasih tahu kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, ini surat dari Madinah banyak banget di sini. Di meja saya banyak surat dari Madinah, cuma saya gak tahu ini nyampenya kapan sebab kagak ada tahunnya. Tanggalnya doang ada, tanggal sekian, karena dulu bulan nama-nama bulan itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jadi nama-nama bulan itu bukan wahyu, cuma tahunnya gak ada. Tanggal 5 bulan Ramadan gitu. Tahunnya tahun kapan? Kagak ada. Tanggal 7 bulan Muharram, nggak ada tahunnya. Nah kata Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, ini daripada repot urusan kita juga kagak beres-beres, mending bikin kalender aja. Akhirnya Sayyidina Umar ngumpulin tuh orang-orang di istana tuh, menteri-menterinya dikumpulin, ada usulan nih dari Gubernur Abu Musa al-Ash'ari untuk bikin kalender. Mulailah mereka rapat tuh. Nah kan kalau bikin kalender kudu ada tahun pertamanya kan ya. Harus ada tahun 1 sama bulan 1. Bulannya kan 12 sudah ada nih, cuman gak ada nomornya bulan. Dibikinlah tahun pertama. Kapan mulai kalender Islamnya tuh? Sejak kapan? Ada yang bilang waktu ini aja pas tahun Nabi Muhammad lahir gitu. Ada yang bilang pas tahun Nabi Muhammad hijrah. Ada yang bilang pas tahun Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, tahun di mana Nabi Muhammad itu wafat gitu. Nah Sayyidina Ali yang bilang jangan pas lahir gitu. Pas lahir terlalu jauh. Jangan juga pas wafat. Pas wafat tuh orang sedih. Sebab kan yang namanya tahun baru kan kudu punya semangat baru kan begitu. Ada apa sih kalau bahasa anak sekarang tuh kalau tahun baru? Resolusi. Resolusi juga nggak tahu resolusi artinya apaan sampai sekarang itu. Resolusi. Pokoknya kalau tahun baru tuh yang semangat. Kalau tahun itu adalah tahun wafatnya Nabi, jadi gak semangat kita, jadi sedih. Kalau gitu tahun Nabi Muhammad hijrah. Kata Sayyidina Ali begitu. Sebab hijrah itu adalah bukan cuma sekedar pindah badan, tapi peristiwanya banyak pelajaran, ada semangat dan juga ada ada ketetapan iman. Orang yang enggak benar-benar iman tuh enggak bakal berangkat. Akhirnya tahun pertama kalender Islam tahun di mana hijrahnya Nabi. Itu kenapa namanya kalendernya kalender Hijriyah. Karena didasarkan kepada tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah gitu. Kalau tahun lahirnya itu bukan hijriyah namanya, itu miladiyah. Miladiyah di Masehi ini sekarang kan miladiyah. Masehi berdasarkan lahirnya Masih, Al-Masih yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu namanya Masehi. Tapi kalau hijriyah berdasarkan hijrahnya Nabi. Ketemu tahun awalnya, tinggal bikin bulan awalnya apa nih? Kan bulannya banyak, ada Dzulhijjah, ada Muharram, ada Safar, Rabiul Awal, banyak usulan. Bulan pertama bulan Nabi Muhammad lahir, Rabiul Awal. Ada yang bilang bulan pertama bulan Ramadan aja. Ada yang bilang bulan pertama bulan Rajab. Tapi kata Sayyidina Ali ini kan awal tahunnya tahun hijrah. Dulu orang-orang mulai berangkat hijrah itu setelah peristiwa haji. Jadi ketika orang-orang berangkat haji, setelah itu baru ada Bai'atul Aqobah. Nah setelah Bai'atul Aqobah, bulan baru yang muncul adalah bulan Muharram. Jadi bai'atnya terjadi akhir Dzulhijjah. Setelah itu bulan barunya adalah bulan Muharram. Maka bulan pertama tahun Hijriyah kalender Islam adalah bulan Muharram. Begitu. Barulah tuh dari zaman Sayyidina Umar mulai ada.
Jadi sebenarnya peristiwa hijrah ini pelajarannya banyak. Maka kata ulama, karena bukan hanya sekedar peristiwa, dia banyak pelajaran memperingati bulan Muharram sebagai tahun baru. Artinya orang memperingati ini awal Muharram begitu, itu sesuatu yang baik. Bahkan dikatakan sebagai bentuk wa may yu'azzim, surat Al-Hajj, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah. Jadi ini bagian daripada syiar. Sebab hijrah ini bukan cuma hijrah, tapi ini apa? Tonggak dakwahnya Islam. Kalau hijrah tidak terjadi, Islam kagak nyampe ke sini. Iya, kalau hijrah nggak terjadi waktu itu, Islam kagak nyampe nih ke kampung kita nih, ke Pondok Kelapa. Jangan-jangan sekarang masih pada nyembah batu nih, kalau kagak ada hijrah kan begitu. Masih pada nyembah batu, nyari pohonan, begitu. Nyimpen tanah kuburan, kan masih ada tuh orang nyimpen tanah kuburan. Kan ya. Bahkan kalau kita kemana nih? Ini ke Bekasi sini nih, Keranggan sini nih, masih ada tradisi orang muterin jenazah kalau mau dikuburin. Iya, ini jenazah mau dikuburin nih. Itu anak-anaknya tuh kudu pada muter. Itu segitunya FPI dulu, begitu. Masih ada yang begitu. Apalagi kalau kagak ada FPI, nggak ada hijrahnya kan begitu. Udah ada hijrah, dakwah di mana-mana, TV-nya gede, radio di mana-mana, ustadz banyak, masih ada yang ketipu sama ponari. Zaman kapan tuh ada ponari itu? Dengan batu doang. Sampai air kencingnya ditahan. Itu segitunya kita udah dakwah kemana-mana. Masih ada. Sampai sekarang juga banyak orang muslim yang masih tertipu soal investasi bodong. Kan ya, investasi bodong. Padahal kita udah tahu nih, kalau mau banyak duitnya banyakin sedekah. Nyari-nyari investasi, nggak tahu siapa emaknya, siapa bapaknya, nih orang toto jatuh investasi yang mana? Kalau udah sekian dapat sekian, pada nurut aja begitu. Gitu. Ada aplikasi emas bodong, udah naruh di situ 2 juta, 3 juta, 10 juta dipamerin ke orang loh. Ini punya simpanan emas sekian gram, gitu. Besokannya dibuka mati tuh website, habis begitu. Kan ngeri juga. jadi maksud saya bahwa ini dakwah ini pengaruhnya tinggi sekali dalam perjalanan syariat Islam. Maka orang merayakan tidak ada. Cuman emang kadang-kadang begini. Kadang-kadang dalam merayakan syariat itu maksudnya bikin dia panggung dan sebagainya, ngundang banyak orang. Kadang ada saya juga kedemen kalau bukan cuma soal Muharram ya, kayak Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nggak ada masalah dengan perayaannya. Tapi teknisnya tuh kadang-kadang beberapa majelis, beberapa panitia tuh malah ini jumlahnya laki banyak nih, tapi yang naik panggung malah perempuan. Kalau buat saya, jangankan dia ceramah, dia qori, dia jadi MC juga gak boleh kalau buat saya mah. Yang namanya perempuan naik ke panggung tuh di depan laki-laki itu kan fitnah jatuhnya. Apalagi sampai jadi qori'ah. Apa ya qori laki udah pada habis begitu, makanya perempuan. Gitu. Ustaz yang ceramahnya ustazah perempuan. Padahal depan jemaah laki mulu. Mana masih muda tuh ustazahnya. Nyanyi ceramahnya campur nyanyi lagi, kan orang jadi kagak dengerin ceramah itu. Orang jadi ngeliatin mukanya kan begitu. Ini beres dengerin ustazah nih, ustazah masih muda, pulang ke rumah tanya, tadi ustazah ceramah apa? Kau begitu. Orang yang diliatin mukanya cakep kan begitu. Kan iya, itu kan cuma jadi fitnah. Ya ustazah boleh kan kalau jemaahnya perempuan begitu. Qori pakai qori perempuan, apa qori lagu udah habis tuh kan begitu. Kita nih yang diundang juga bingung nih, ustaz yang diundang juga jadi bingung. Kita mau pulang udah nyampe kan begitu. Kita terusin kagak enak kan begitu. Bingung juga kan begitu. Jadi kadang-kadang terbelenggu juga sama tuan rumah yang kadang ngerti, kurang paham syariat. Sama mohon maaf nih, kalau diundang soal santunan yatim, saya tuh sering kagak demen. Kalau yatim dianggurin sampai akhir acara. Yatim suruh datang dari awal, tapi kan yatim dari masa santunan kan di ujung, acara ujung. Dia datang dari jam 7 pagi, jam 8. Nyantunya jam berapa? Jam 12 begitu.
Ini yatim kan kesian ini. Maksud saya kalau mau nyantunin yatim, undang yatim, santuin, udah suruh pada pulang. Begitu. Bentar Ustaz kagak didengar. Nah, lagi yatim bocah gitu kan dengerin Ustaz. Kagak dengerin Ustaz ya. Lagi juga Ustaz isi ceramah depan bocah, emang ngerti itu bocah kan begitu. Ustaz kan ceramahnya bapak-bapaknya kan begitu. Yang pada nyumbang-nyumbang di ceramah gitu. Ini anak yatim dianggurin sampai siang begitu. Biasa kalau disuruh pulang nanti kagak makan, bungkusin, yang kagak punya duit buat beli bungkusan. Beres nyantunin bungkusin pulang, udah begitu. Kalau memang mau di akhir datangnya belakangan aja, begitu. Ini kita udah ngumpul acara, ada baca Qur'annya, ada baca maulid, ada ceramahnya, yatim datang, nah udah begitu. Jangan dari pagi kan kesian itu bocah. Yang kesian kan yang nungguin tuh. Mak bapaknya apa mamanya tuh, ada abangnya, ada emaknya kan yatim semua tuh. Kerja ditinggal, nganggur dong situ nungguin orang ceramah, mana kagak ngerti ceramah apa. Karena begitu, makanya kalau diundang yatim ini saya bilang nih, kalau acara nyantuninnya di terakhir, yatim undang terakhir aja gitu. Jadi biar kagak kesian anak-anak. Kalau saya ceramahnya jam berapa? Saya datang jam sekian, habis itu saya pulang. Gitu. Pokoknya kalau saya disuruh ceramah depan bocah saya gak mau. Gitu. Yang terakhir saya ceramah depan bocah, bocahnya berantem depan saya. Kan repot. Iya suruh ceramah depan anak MI, anak S. Gitu. Ceramah mau lihat dia gak tahu. Kan Ustadz beda-beda. Ada yang Ustadz emang doyannya sama bocah, ada kan begitu. Ceramahnya depan bocah emang sering begitu, mau cerita, ngobrol, asik aja begitu. Kan ada Ustadz yang gak bisa begitu. Dia dengar bocah nangis dikit, lupa ilmunya, hilang udah begitu. Bingung dia mau ngomong apa gitu. Nah, bocah pada nangis. Iya, bocah pada nangis begitu, jadi lupa. Nah, makanya begitu tuh. Jadi acara ini wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah ini bagian dari ketakwaan hati. Jadi orang yang bertakwa mengagungkan syiar. Orang yang mengagungkan syiar adalah orang bertakwa. Nah, di dalam bulan Muharram ini ada beberapa syariat yang biasa kita lakukan. Pertama ada puasa tanggal 10 Muharram. Kemudian juga biasanya tanggal 10-nya juga hari Asyura itu ada yang namanya, kalau di kita nih ada namanya lebaran anak yatim. Gitu. Ini lebaran anak yatim ini di Saudi gak ada, cuma di Indonesia doang. Ada lebaran yatim tanggal 10 Muharram. Pertama kita mau bahas lebaran yatim dulu nih, ntar baru kita bahas puasa. Jadi kalau ditanya Ustaz boleh gak kalau kita nyantunin yatim tanggal 10 Muharram? Bukannya boleh, kan nyantunin yatim mah emang kesunahan, bagian daripada anjuran syariat Islam untuk menyantuni orang-orang papa, kaum duafa, salah satunya anak-anak yatim begitu. Tapi kan katanya nggak boleh kalau mengkhususkan hari, nggak apa-apa. Jadi nyantunin yatim itu tanggal 10 Muharram nggak apa-apa, bagus. Kalaupun kagak nyantunin tanggal 10, nyantunin tanggal 11 juga nggak apa-apa. Nyantunin tanggal 12 juga boleh. Begitu. Ini ibadah nyantunin yatim ini ibadah mutlak tanpa ada batasan waktu. Maka karena ibadah ini tidak dibatasi waktu, kita sendiri yang milih waktunya sesuai dengan momennya aja. Saya punya guru di kampung orang tua tuh di Tegal Alur, Jakarta Barat situ tuh dekat tol bandara tuh. Beliau tuh punya pesantren tuh di situ daerah Tegal Alur namanya Darul Rasyid. Itu isinya tuh anak-anak yatim dan duafa. Jadi anak orang warga sekitar yang tidak mampu, santren di situ gratis, kagak bayar, begitu. Belakangan karena mulai banyak peminatnya, akhirnya santri-santri yang non duafa tetap bayar, cuman disubsidi, begitu. Artinya beliau ini orang yang nyantunin yatim setiap hari. Sebab anak-anak tuh tidur gratis, makan gratis, mandi air kagak bayar, begitu. Itu dia santunin semua anak-anak di situ gratis tanpa bayar. Artinya beliau ini setiap hari menyantuni. Tapi setiap tanggal 10 Muharram, entarnya tanggal 10 Muharram, beliau bikin acara tuh santunan yatim begitu.
Beliau undang warga sekitar, undang orang-orang yang dia kenal dari warga sipil, militer yang punya jabatan datang untuk melihat pesantrennya, sekaligus kalau ada rezeki nyantunin yatim-yatim di situ. Begitu. Kata dia apa? Emang orang Indonesia ini doyannya apa namanya? Kalau ngapa-ngapa itu doyan guyup. Jadi kalau kagak rame kagak demen. Jadi mau ibadah apa-apa tuh yang rame dia maunya begitu kan ya. Orang iktikaf kan kalau sendirian juga rada bosen. Nyari masjid yang mana rame iktikaf kan begitu tuh. Padahal iktikaf mah di mana aja, yang penting masjid kan begitu. Cuman karena kurang rame kagak enak lah begitu. Nyari yang rame. Orang Indonesia begitu tuh rame begitu. Tarawih kalau diri di rumah kan kagak enak. Nyarilah ke masjid yang rame begitu. Jadi orang Indonesia emang modelnya masih begitu. Ibadahnya tuh masih model guyup. Kudu ada yang ngeramein. Ini kalau kagak tanggal 10 orang kagak ada yang bikin santunan. Maka mumpung santunan yatim ramenya tanggal 10, kita undang aja banyak orang begitu. Jadi ibadah ini bukan mengkhusus, karena yang namanya mengkhususkan ibadah juga sebenarnya sah saja. Jadi kan kata sebagian saudara-saudara kita, masa nyantunin yatim dikhususin tanggal 10? Ya, karena kan nyantunin yatim kan kapan aja boleh. Kalau orang milih tanggal 10 ya nggak apa-apa begitu. Memang kan kekhawatiran banyak teman kita tuh karena hadis nyantunin yatim tanggal 10 tuh memang banyak yang palsu. Begitu. Ada kitab namanya Durratun Nasihin, kitabnya orang kampung. Isinya banyak hadis motivasi tapi banyak yang palsu juga. Di dalamnya tuh ada salah satu hadis bunyi begini. Man masaha ra'sa yatimin yawma Asyura wa faradallahu dzunubahu adada sya'rih, katanya begitu. Siapa yang mengusap kepala anak yatim di tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram, maka orang ini diampuni dosanya sebanyak rambut yang dia usap, katanya begitu. Makanya tuh atas dasar hadis itu orang buru-buru tuh kalau tanggal 10 nyantunin yatim. Kita juga, kami juga di tempat kami di musola itu kalau tanggal 10 kita undang anak-anak yatim. Tapi hadis ini tidak jadi dasar atas ibadah kami. Ibadah kita tuh menyantuni anak yatim ya karena memang ini anjuran daripada syariat. Emang nyari momennya aja. Nyari momennya aja biar orang pada ngumpul aja begitu. Tapi kita tidak mendasarkan ibadah. Sebab hadis itu memang palsu tuh, nggak bisa dijadiin dasar. Masa ya timbang nyantunin timbang ngusap doang diampuni dosa kan begitu. Besok kalau dia nyantunin yatim ikut begitu. Emang nyumbang kagak. Lu ngapain datang buat ngusap doang begitu. Nyari yang ada gondrongan rambutnya kan tebel tuh. Itu tetangganya dia sedih. Kenapa sedih Ji? Wah kemarin nyantunin yatim, terus palanya botak, kagak ada rambutnya. Jadi kagak ada dosa yang diampuni nih, kagak ada rambut. Kan kesian ini. Jadi yang maksudnya ngusap itu kan bukan ngusap tapi nyantunin kan ya. Dan yang namanya menyantuni ini kalau bisa bukan cuma harian. Bukan cuma sehari tapi harian dalam arti rutin begitu. Tiap bulan kita ngasih begitu. Cuman yang namanya level orang beda-beda. Emang orang ada yang baru bisa cuma tahunan tanggal 10 aja. Kalau ada yang bisa 2 bulan. Ada yang bisa sebanyak 3 bulan. Ada yang bisa tiap hari. Ini tergantung aja. Jadi yang namanya ibadah nyantunin yatim itu mutlak tidak ada waktunya, kapan aja boleh. Maka kalau ada orang milih tanggal 10 nggak ada masalah juga. Begitu. Sama kayak orang baca Yasin. Orang baca Yasin malam Jumat katanya kagak boleh lah. Baca Yasin baca Quran kapan aja boleh. Orang baca Yasin malam Jumat boleh, malam Kamis boleh, malam Selasa juga boleh. Kenapa jadi malam Jumat kagak boleh? Nggak boleh tuh bacanya. Ini namanya mengkhususkan ibadah. Mengkhususkan ibadah tuh boleh. Yang kagak boleh itu ibadah kagak wajib, diwajib-wajibin itu yang kagak boleh. Lu kalau malam Jumat kagak baca Yasin dosa. Nah itu yang kagak boleh itu. Tapi kalau mengkhususkan waktu untuk baca Quran, apa aja yang dia baca yang penting Al-Quran, nggak ada masalah. Sebab memang Al-Quran itu ibadah mutlak. Jadi ibadah-ibadah yang tidak ditetapkan waktunya oleh syariat, kapan aja kita milih boleh.
Ada yang baca Quran habis maghrib. Emang kenapa habis maghrib? Ya, saya mau pulang kerja sore, beres-beres mandi, maghrib waktunya luang, habis maghrib saya baca. Kata yang satu, enggak usah, saya baca Qurannya habis zuhur. Emang kenapa? Ya zuhur itu istirahat di kantor panjang, saya buat baca Quran. Soalnya kalau subuh saya buru-buru jalan, maghrib masih di jalan, kan begitu. Ada yang baca Qurannya, saya mau baca Quran habis subuh, Ustaz. Soalnya kantor dekat, jadi jalan gak buru-buru, habis subuh tuh waktunya panjang, gitu. Ada yang baca Quran habis asar, saya baca Qurannya habis asar, Ustaz. Emang kenapa? Ya kenapa-napa, saya menganggur, kapan aja boleh. Jadi ibadah yang tidak ditetapkan waktunya oleh syariat, kita milih sendiri kagak apa-apa. Beda kalau zohor waktunya zohor, puasa waktunya Ramadan, kan begitu. Isya waktu kagak boleh milih sendiri. Ntar malam rada repot nih, sholat maghrib bisa sekarang aja dikerjain. Habis asar dia ngerjain maghrib sama isya, kan kagak boleh. Waktunya ditentuin gitu. Jadi mengkhususkan ibadah pada waktu tertentu boleh, selama ibadah itu memang mutlak, tidak ada ketetapan waktu oleh syariat. Kita milih sendiri begitu, nggak ada masalah. Maka sebagaimana ini santunannya, ini kan kalau kita mikir bagusnya nyantunin yatim jangan pas 10 Muharram. Emang begitu bagusnya, cuma daripada kagak kan begitu. Mending dia nyantunin tanggal 10 daripada kagak sama sekali. Gitu. Jadi jangan omelin orang yang ibadah, diajarin gitu. Pas kita juga begitu di tempat kami di musola itu, santunan itu kita bilang, Bapak Ibu hadirin, ini yatim hidupnya bukan tanggal 10 doang gitu. Ini besok juga hidup nih orang nih, bulan depan juga insya Allah masih hidup nih, bulan depan kudu ada nyantunin lagi. Jadi kalau bisa Bapak Ibu punya duit rada banyakan, tiap bulan nyantunin yatim ini kesini nih santunannya begitu, kita ajarin. Jangan kita omelin, Bapak Ibu santunan yatim tanggal 10 tuh bid'ah, gak boleh. Sebab Nabi gak pernah ngelakuin gitu. Ya bubar orang gitu. Yatim makin kurus, orang makin pelit. Jadi kan begitu. Kan ya, itu soal santunan yatim. Yang penting kalau bisa begitu. Jadi ada pesan bahwa yatim ini disantuni jangan cuma pas 10 Muharram. Soal puasa Asyura, puasa sunnah. Jadi puasa Asyura ini memang dulu adalah puasa wajib yang kemudian belum sempat dikerjain, kewajibannya digugurkan. Jadi dulu Nabi Muhammad nyampe Madinah itu kan bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi ketemu Muharramnya 10 bulan. Setelah ketemu habis hijrah, ketemu Muharram, itu Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi pada puasa tanggal 10. Ditanya orang Yahudi Madinah begitu. Ditanya orang Yahudi ini, kenapa puasa tanggal 10 Muharram Asyura? Kata orang Yahudi, hadza yaumun anjallahu Musa min Fir'aun. Hari ini adalah hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Fanasumu syukran lillah. Kita puasa sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah membebaskan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah kemudian kata Nabi, kalau mereka puasa, nahnu aula bihi minhum. Kita ini lebih utama kepada Nabi Musa. Jadi hubungan kita sama Musa itu ya kencang juga. Maka kalau orang Yahudi puasa, kita juga puasa. Kita puasa. Akhirnya diwajibin tuh puasa tanggal 10 kan Muharram. Cuman sebelumnya kan udah lewat tuh Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Di bulan Sya'ban tahun itu turun perintah puasa Ramadan. Akhirnya kewajiban 10 Asyura dibatalin, begitu yang wajib jadi Ramadan. Nah, cuman kata Nabi untuk puasa Asyura biar beda sama orang musyrik, biar beda sama orang Yahudi, puasa sunnah Asyuranya ditambahin sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya begitu. Akhirnya kata ulama,
Puasa Asyura itu bagusnya 3 hari, tanggal 9, 10, 11 gitu. Sebab perintah Nabi-nya gitu. Jadi bagusnya tambahin sehari sebelum, tambahin sehari sesudah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini juga bagus nih, tambahin sehari sebelum sama sehari sesudah, untuk mensiasati ada kemungkinan salah hilal, kata Imam Ibnu Hajar. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, ini tambahan 2 hari ini sebelum dan sesudah, ini salah satu hikmahnya Nabi nyuruh tuh, karena bisa jadi hilal yang kita lihat salah. Di awal bulan tuh hilalnya keliru. Bisa jadi yang kita kira tanggal 10 itu tanggal 9 gitu. Maka tanggal 11-nya kita puasa karena itu yang benar tanggal 10 gitu. Atau bisa jadi kelewatan. Jadi yang kita sebut tanggal 10 ternyata tanggal 11, maka tanggal 9-nya kita puasa karena bisa jadi itu tanggal 10. Jadi untuk mensiasati kemungkinan salah hilal, puasanya 3 hari. Tapi daripada itu tadi mesti dibedakan dengan orang non muslim. Jadi 9, 10, 11. Kata ulama, kalaupun tidak bisa cukup 2 hari aja, 9, 10 atau 10, 11 gitu. Kalau nggak bisa juga Ustaz, kalau nggak bisa juga ya tanggal 10 aja nggak apa-apa. Tanggal 10 kan sekarang tanggal 10 jatuhnya hari Minggu apa Senin besok tuh? Hari Minggu ya, Jumat sama Jumat 8, 9 itu hari Minggu tuh begitu. Jadi tanggal 10 aja. Pun kalaupun tidak bisa tanggal 10, ya kagak puasa kagak apa-apa. Kan puasa Asyura hukumnya sunnah gitu. Jadi jangan kebangetan ngoyo sama ibadah sunnah banyak. Kayak kurban kemarin, kan kurban hukumnya sunnah tuh. Jangan kemudian jadi standar tuh orang kalau kurban ini berarti muslim baik. Kalau nggak kurban berarti kagak baik. Nggak begitu standar. Sebab itu ibadah sunnah. Cuman kan kata Nabi, puasa Asyura ini adalah puasa yang salah satu fadilahnya menghapus dosa tahun lalu. Sepanjang tahun lalu dosa diampuni dengan puasa Asyura. Maka untuk mendapatkan fadilah tersebut ya kita puasa, begitu. Kita puasa sunnah agar mendapatkan fadilah. Saya sih kalau puasa sunnah begini nih, kalau ngomongnya ke orang tua saya bilang udah wajib aja dah begitu. Supaya apa? Supaya anak-anak melihat bapaknya puasa. Kalau anak-anak melihat bapaknya puasa, anak ingat tuh kayak kemarin Dzulhijjah tanggal 9, 8, 9 puasa. Jadi anak-anak tuh tahu kalau tanggal 8, 9 Dzulhijjah tuh ada puasanya. Senin Kamis ada, anak-anak tahu. Kan jadi warisan. Sebab anak-anak ini kagak pada, anak sekarang lah ulah banyak yang kagak puasa Ramadan. Jangan yang subuh Ramadan juga banyak yang nyepelein. Malam tengah hari bolong nongkrong di pinggir jalan, ngerokok kagak ada malu-malunya. Kan mesti ada contoh tuh begitu tuh. Dia begitu tuh kan karena ada yang dicontoh waktu itu. Bisa jadi waktu kecil dia lihat bapaknya, mungkin dia lihat encingnya, mungkin dia lihat pamannya. Maka orang kita ini punya tanggung jawab terhadap generasi-generasi Islam kemudian, maka berperilaku yang baik, ibadah yang sunnah dikerjain, sholat berjamaah di jalan, biar anak kita ngeliat, dia tahu kalau sholat itu ke masjid, begitu. Bahkan nih kalau bisa kencing jangan sampai berdiri kalau depan anak, begitu. Artinya kayak di mall tuh, di mall-mall apa di mana di bandara, jangan nyontohin kencing berdiri sama anak, sebab itu jadi kebiasaan akhirnya anak-anak apalagi kencing sampai kagak cebok begitu. Iya, di mobil kebelet buka mobil kencing pinggir jalan, anak ngeliat begitu bapak gua itu kencing. Tapi besok-besok dia begitu tuh yang lain. Tapi kalau anak-anaknya lihat bapak jam 2:30 udah bangun, dia masak sendiri gitu, dia sahur puasa, kan anaknya yang lihat baca ada puasanya sunnah puasa. Jadi kita ini kan punya kewajiban mewarisin syariat. Sebab ini Islam memang Allah menjamin Islam akan tetap utuh sampai hari kiamat. Tapi kagak ada jaminan Islam masih ada di kampung kita 10-20 tahun yang akan datang. Gak ada yang jamin. Siapa yang jamin Islam masih utuh? Ini siapa yang jamin Baitul Muhajirin masih ada 20 tahun ke depan? Gak ada yang jamin.
kita sendiri yang melestarikan. Jangan sampai akhirnya kayak Cordoba di Spanyol tuh. Dulu di Cordoba ada masjid gede. Akhirnya sekarang masjidnya jadi museum. Orang muslimnya pada kemana? Pada kagak ada. Jadi orang situ tuh ceritanya dulu kayak dulu di sini ada masjid nih gede. Orang datang tiap hari, apalagi kalau Jumat gitu. Kapan itu Pak? Dulu kata dulu Pak. Dulu kapan? Dulu pokoknya. Orang tuh jadi ya dulu begitu akhirnya. Ini dulu nih di sini ada masjid nih namanya Baitul Muhajirin begitu. Kapan tuh Pak? Dulu masih bocah begitu. Sekarang mana? Udah gak ada. Udah jadi parkiran mobil begitu. Orang pada kemana? Orang gak pada ada. Habis syariat ibadah diri doang, anak kagak diajarin, istri kagak dicontohin, anak hilang begitu. Maka buat kita ini jaga perilaku kita supaya Islam itu terwarisi kepada anak-anak kita dengan warisan yang baik. Dia ngelihat di obat Islam itu baca Al-Quran, Islam itu ngomong yang baik, Islam itu kagak ngebentak bini, Islam tuh nggak marahin tetangga, Islam tuh ngasih berbagi sering, Islam tuh ramah kepada orang lain. Gitu. Jadi kalau dari keluarga kita ini baik, insya Allah generasi-generasi kita ke depan juga akan mendapatkan kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan boleh nggak ada yang nanya? Kalau ada yang mau nanya silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Ada pertanyaan hadirin? Cukup ya. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Orang tua kita, tetangga kita, kerabat kita, saudara kita yang dalam keadaan sakit hari ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dalam kekurangan mudah-mudahan diberikan kecukupan. Yang sedang dalam kesusahan mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.